Para hadirin yang saya hormati, nah, alhamdulillah Ustadz juga udah lengkap. Izin saya sebagai MC memberikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama mungkin nanti kita pembukaan, pembacaan tilawah Al-Quran dari Ustadz Farhan. Yang ketiga materi inti dari Ustadz Ahmad. Dan yang terakhir nanti diskusi, kemudian penutupan sebelum berbuka puasa. Ya, supaya menghentikan waktu, mari kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini Allah senantiasa melindungi kita semua dan menyayangi kita semuanya. Amin. Kita lanjut untuk acara selanjutnya, pembacaan Al-Quran dari Ustadz Farhan. Maka waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا ماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustadz Farhan yang telah membacakan Al-Quran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bacaan Quran tadi menjadikan hati kita semakin tenang, semakin tentram, dan semakin damai berada di majelis ilmu ini. Dan mudah-mudahan menghadirkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, karena alhamdulillah Ustadz sudah datang bersama kita semuanya, sudah berada di sini. Untuk mengabdikan waktu kepada Ustadz Ahmad Saifur Rahman, silakan ke depan. Izin memperkenalkan diri tentang biodata Ustadz Ahmad. Beliau adalah dosen Ma'had Al Imarat
Mudir Markas Al-Istihad di Bojong Kunci dekat rumah saya, dekat Ustaz Ramdan. Pengajar di Ma'had Imam Bukhari. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau bisa bersama kita semuanya untuk dalam kajian jelang buka, jangan pernah berhenti sebelum garis finish. Kita semuanya tahu tentang iman itu yajidu wa yangpus, kadang naik, kadang turun. Iman naik karena ketaatan kepada Allah dan iman turun karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana untuk menjaga keistiqomahan, untuk menjaga keimanan kita tersebut agar senantiasa lurus untuk menempuh garis finish? Insya Allah pada kesempatan kali ini akan dipaparkan oleh Ustadz Ahmad. Dengan demikian waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Wajah-wajah yang sangat merindukan adzan maghrib. Hari yang ke-18, tanpa terasa Allah mudahkan kita bisa sampai di hari yang ke-18. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Al-Ustadz Ramdan. Seharusnya saya dia mustami beliau. Beliau kakak saya, guru saya. Mohon maaf kalau sekiranya apa yang disampaikan nanti tidak sebagaimana yang diharapkan, mungkin nanti bisa dikoreksi sama Ustadz Ramdan. Acara yang sangat saya nantikan sebetulnya kalau sekiranya setiap pembelajaran itu, apalagi online ya, saya barusan online itu jam 4.20 selesai. Itu paling hal-hal yang paling menjenuhkan, membosankan. Maka acara seperti inilah yang justru dinanti-nantikan. Seperti misalnya di Markas Al-Ittihad, itu kalau sudah selesai 10 pertemuan itu ada acara makan bersama. Itu yang paling tunggu-tunggu, walaupun mereka banyak yang nggak lulus. Dari 20 yang lulus cuman misalnya 10, tetapi kegembiraan mereka ditutupi dengan makan bersama. Dan acara yang seperti ini saya budayakan, saya jadikan agenda ke Mas'ul setiap penanggung jawab, nahu, sorob, waris, kemudian tahfidz. Pokoknya setiap selesai level harus ada makan-makan. Bukan sunnah, itu wajib, kudu. Dan ini jangan dianggap sepele. Perkara yang kecil seperti ini jangan dianggap sepele. Kalau bicara dalil boleh, kita bicara dalil ya. Ini asatidz semua mungkin lebih dekat dengan keterangan dari Al-Quran ataupun ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya ingin cerita sebentar saja, mukadimah saja ya. Wahsy bin Harb itu pernah cerita, para sahabat itu ngeluh, mereka makan gitu ya, tapi tidak pernah merasa tidak merasa ada keberkahannya gitu. Ya makan gitu. Lalu kata Nabi sudah bisa memprediksi itu, la'alakum taftarikun. Kenapa sekedar makan tapi nggak bisa membuahkan keberkahan? La'alakum taftarikun, karena kalian tuh kalau makan tuh berpisah-pisah. Karena kalian tuh makan berpisah. Ini riwayat Ibnu Majah di Sahih, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Jadi jangan tanya, Ustadz hadisnya palsu ya, jangan. Saya sebutkan sumbernya dari mana. Istami'u la'alakum taftarikun. Nabi sudah bisa jawab, kamu makan nggak berkah tuh ya karena kamu tuh kalau makan sewang-sewangan, kalau orang Sunda bilang, masing-masing.
Istami'u ala ta'amikum. Kalau mau keberkahan, makan tuh bareng. Ya, kayak buka bersama itu ada sunnahnya. Maksudnya ada dalilnya lah. Kalau orang nanya suka mana dalilnya? Jawab dengan hadis itu Ibnu Majah. Istami'u ala ta'amikum yubarik lakum fihi. Maka pasti Allah akan kasih keberkahan terhadap makanan itu. Ini jangan sepele. Orang di rumah tangga pengen berkah gitu ya, pengen berkah saat rumah tangga saya, malah Ramadan ini kayaknya tambah ruwet gitu dengan suami gitu. Makan bersama bu, gak usah nyari konsultasi sama psikolog gitu masalah dengan suami, makan bersama aja, ajak makan di rumah Padang, insya Allah cair itu. Apalagi diajak belanja, insya Allah tambah mencair. Istami'u ala ta'amikum. Mungkin orang membantah gitu, Ustaz kan ada dalilnya tuh di An-Nur ayat 61, bicara dari lagi nih, karena kita biasa di markas itu ya sedikit belajar ya. Kulu, Allah memerintahkan makanlah kalian jami'an wa ashtata. Ya, coba dibaca sama itu An-Nur ayat 31 ayat 61, silakan. Ini hafid Quran ya. Dulu sempat ketemu di Ma'had. Ayo baca dalilnya. Nggak usah, boleh nggak apa-apa. La junaha alaikum an ta'kulu. Nggak dosa makan kamu berjamaah atau ashtata atau masing-masing. Ya kalau hanya sebatas baca letternya demikian ya cukup saja, terima, nggak masalah ternyata Ustaz. Nggak, bagaimana kalau ucapan Nabi Istami'u, nyuruh supaya makan tuh sama-sama, adain buat tram tiap hari itu kalau bisa, bukber kalau sekiranya ada dananya. Apa Ustaz, tolong dibacakan ya. La junaha alaikum an taqulu, tidak mengapa, tidak berdosa kalau sekiranya kalian makan berjamaah atau ashtata secara berpisah. Kata para ulama, enggak, tetap aja kalau makan harus berjamaah. Wahada mahmulun ala rukhsa. Wahada mahmulun ala rukhsa. Saya kapan bicara ini? Nanti sebentar. Saya ingin kasih mukadimah aja. Maksud saya biar nanti Mbah Trano ini sering mengadakan acara makan bersama gitu. Ya Pak, Ustaz ya. Wahada mahmulun ala rukhsa wa dab'an lil haraj. Ini sebetulnya dispensasi aja, keringanan. Secara asal maka terus sama-sama. Masa nikah istri makannya di kamar, suami makannya sambil nongol TV, anak di luar sambil nyok uji. Nggak ada keberkahan itu. Katanya ingin berkah keluarga, tapi makan masih sewang-sewangan. Hada mahmulun ala rukhsah wa dab'an lil haraj liman yaqul wahdahu. Kalau nggak ada orang, nggak ada teman gitu, nggak usah harus nyari-nyari dulu, saya nggak bakalan makan, nanti saya harus cari teman yang bisa saya ajak makan. Ini maksudnya kalau orang sendirian jomblo, banyak yang jomblo Ustaz. Saya doakan mudah-mudahan di bulan ba'da Ramadan ya, Syawal ya, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodohnya yang soleh solehah ya. Yang ujung sana saya tahu tuh masih belum menikah, ikut daurah soalnya, rajin banget tuh daurah di Bojonggede, selalu hadir, luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh yang soleh, yang soleh ya. Sip, luar biasa. Itu ya, satu itu. Jadi acara yang saya nantikan sebenarnya itu bukber. Di marga itu setiap semua ini Ustaz itu tahfidnya bukber, ilmu warisnya bukber, nausorobnya bukber, baca kitab bukber, pokoknya harus selesai program bukber. Dan ini saya kira jangan disepelekan. Satu, membuat kesenangan. Hadis yang lain itu disebutkan bahwasanya ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan kepala sekolah yang sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habul amal ilallah anfa'um linnas wa surur tudkhiru ala muslim. Antum jangan berpikir ibadah di surga ente tarawih itu
beri jeung ngudruk lamun imam panjang teuing. Baca Quran jangan terkesan begitulah, jangan terlalu kesan surga teh taraweh ya itu juga ya, tapi jangan yang hasil ala dalika, jangan membatasi yang demikian. Di surga teh loba gitu. Salah satunya apa? Sururun tudkhilu ala muslim, membuat orang bahagia. Coba apalagi kalau sudah bukber itu dibagi THR, luar biasa itu, betul-betul menambah kebahagiaan dan keberkahan buat kepala sekolah, keberkahan buat karyawan, ketua yayasan. Pak Haji Eso mana? Ustaz, harus datang tuh kepala yayasan harus dari awal. Ini teman saya satu kelas dan saya berhutang budi kepada beliau. Setiap bulan saya ikut sama beliau, motornya gede, beliau besar, saya di belakang. Katanya, so sendirian? Enggak, sama si Ahmad, karena saya kecil terhalang sama beliau. Saya masih ingat kebaikan beliau sampai sekarang. Saya nggak akan pernah melupakan. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Saya doakan Ustaz Esol, beliau senantiasa sehat walafiat, keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yayasannya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Berarti kalau sekiranya tidak begitu membuat sedih, janganlah ada sekolah. Adik saya hari ini mohon maaf kondisi COVID THR ditiadakan, sedih kan deh. Kumaha mau ngajarin ngadoa cing bangkrut sekolah, buat sedih. Berarti itu sekolah yang tidak bermanfaat buat minimal buat karyawannya, buat karyawan. Hadis sahih riwayat At-Tabrani dihasankan oleh Imam Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Tanya saja sama beliau, sama Ustadz yang ujung sana, yang sebentar lagi insya Allah dinikahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada perpustakaannya, silahkan dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib Imam Al-Mundhiri, itu beliau mengatakan demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimah saja ya. Mudah-mudahan ini jadi apa ya, jangan menyepelekan urusan yang sedikit adat, tetapi itu bisa berbuah apa namanya, kebaikan untuk akhirat. Bagi kita nggak melulu harus sholat, zakat, puasa, terbatas itu. Yang paling banyak itu interaksi sosial. Makanya kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa biwajhin talqin. Saya ingin kita bicara tentang sampai finish itu tidak hanya bicara soal khatam Qurannya. Saya kira asatidnya Batranu itu sudah ada daftar listnya gitu, apa ya, mutabaahnya khatam 30 kali, berarti satu hari khatam. Saya yakin itu, apalagi Ustadz Davidnya ya, kemudian tarawehnya itu mah saya benar-benar yakin gitu. Urusan yang mungkin saya ingin titik tekankan adalah berkaitan dengan yang tadi, di mana kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa biwajhin. Kamu tuh jangan anggap sepele kebaikan. Al ma'ruf ma'urifa fi syar'i annahu khair, annahu minal khair. Apa itu ma'ruf? Sesuatu yang dikenal menurut agama itu kebaikan. Dan bisa jadi menurut fitrah itu sebuah kebaikan. Barang bere, cek akal gitunya, cek perasaan. Darah sebut tuh jelma ke masjid wae, haji ulang tahun, umroh tiap bulan, tapi tara barang merek si haji korep mungkin itu kan dicap oge mending cek paribasa. Jangan diulang tengenah kalau mau diulang itu haji ustad itu kan nggak nyaman itu kalau sekiranya diulang-ulang gitu. Jadi kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa biwajhin talqin. Kamu tuh jangan kira seseorang bisa masuk surga karena sebutir kurma. Bulan Ramadan ini kan bapak dan ibu kan nyumbang ke masjid, masa satu Ustaz cukup saja saya tiap hari satu butir. Itu mubahagoh namanya. Dengan satu butir saja bisa menyelamatkan seorang dari neraka. Kata Nabi SAW, fattaqun nar walau bisyik tamrin. Kamu selamat dari neraka cukup walaupun dengan satu kurma, itu cukup sebetulnya. Kata para sahabat, ada yang nggak bisa. Ya mungkin untuk guru-guru
Bartano nggak terbayang ya, nggak bisa gitu menyediakan kurma 1 kilo gitu untuk disumbangkan ke masjid. Saya kira saya kira mampu lah. Ini ada yang angkat tangan sahabat. Aman lam yajid. Wahai Rasul, gimana kalau nggak mampu? Maksudnya saya nggak bisa dapat, saya nggak punya walaupun satu kurma gitu begini. Lalu kata Nabi SAW, betul kamu nggak punya? Betul wahai Rasul, nggak punya saya, walaupun saya ingin selamat dari neraka, saya ingin masuk surga. Kata Rasul, 1 kurma bisa menyelamatkan saya dari siksa neraka. Murahnya surga itu geningan, murah, tapi tidak murahan. Murah tapi tidak murah. Ya mungkin dia bersedih gitu, Rasul saya sebetulnya mau, tapi saya nggak punya. Kebayang gitu, tegaduh seperti kurma. Kalau begitu, walau bi kalimatin thayyibah, kamu bisa bicara baik walaupun 1 kata nyenengin orang, sudah cukup. Kamu ganteng, wah sudah itu. Kamu ganteng bari temere duit ki atoh eta teh. Itu mama meni cantik, sudah ya. Kalau sekiranya nggak bisa ngasih kerudung warna-warni untuk lebaran, apa mama cantik, mama pakai yang tetap, yang itu juga tetap cantik gitu, walaupun pakai baju itu yang tetap nggak ganti-ganti, mama tetap cantik gitu. Kalimatin thayyibah, kalimat yang baik itu ternyata bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Jadi nggak mesti susah-susah, nggak perlu kita harus berpikir tarawih gitu ya, nggak mesti harus khatam. Saya yakin itu sudah asatid semua lakukan. Tetapi urusan yang saya sebutkan tadi itu mungkin orang mengira, ya makanya Nabi bilang tuh la takiron, sampai Nabi harus menguatkan gitu, karena orang mungkin bisa menyepelekan, buat apa itu 1 kurma? Dan 1 kurma bisa menyelakakan seorang untuk masuk neraka. Coba ketika cucunya Nabi Hasan itu makan, Hasan Husain itu makan 1 butir kurma, keluarin, cabut itu, tarik lagi. Kami nggak makan harta zakat, 1 kurma. Jadi jangan dikira seorang bisa masuk neraka. Ternyata neraka itu murah juga. Untuk masuk neraka, yang murah juga orang bisa masuk neraka dengan mudah. Sebagaimana orang bisa masuk surga dengan mudah. Oke. Jadi sekali lagi kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa biwajhin talqin. Ittaqun nar walau bisyikkin tamrin. Kalau nggak ada di kalimatin thayyibah. Sanggup gitu. Dulu yang sumpring Pak Haji Esol. Allahu Akbar. Nama Haji Allah. Saya pernah diajar sama dosen dari Sudan, nikah sama orang Sunda. Luar biasa orang Sunda ya, kimahnya perempuan orang Sunda, sampai orang Sudan aja jauh-jauh nikah sama orang Sunda, orang Garut. Saya diajar 2 tahun sama beliau. Ketemu lagi di Jakarta waktu di Libya, ketemu lagi pas mau buka bersama. Maksudnya saya nyari masjid untuk nyari buka. Nah, saya ini pemburu iton. Jadi kita nyari apa namanya, nyari buka gratis ya, untuk dari kampus itu biasanya kita untuk sahur. Itu ketemu sama saya di kumpulan asatid dari Yaman, dari Sudan ya. Kemudian beliau begini, Ahmad ketemu di sini katanya. Kata beliau, ya Ahmad, ma ra'aituka illa mubtasima. Ahmad, saya tidak melihat kamu orang Sunda kecuali selalu tersenyum katanya. Apa ininya? Apa rahasianya? Saya bilang, ya Nabi kan bilang begitu. Kalau sekiranya nggak bisa ngasih sedekah dengan kurma itu, ya minimal dengan walau antal qabi wajin tokin. Karena mohon maaf Pak, agak mahal kalau orang Arab itu tersenyum itu. Susah juga, ada. Tapi orang Sunda, namun kurawet gitunya, wah itu masih kan orang Sunda. Mungkin harus di backlist dari marga Sundanya. Secara umum lah, bukan orang Sunda saja, secara umum orang Indonesia itu secara umum betul-betul mereka kalau temu orang Indonesia, saya nggak pernah melihat orang seramah orang Indonesia.
dosen dari Suriah gitu ya, Suriah, Saudi, kemudian Yaman, kemudian Sudan. Tidak ada kesan yang keluar dari lisan mereka kecuali saya tidak melihat orang yang lebih ramah dari Indonesia. Dan itu menjadi modal sih, karena saya yakin ya, husnudon mencoba surga itu orang Indonesia. Iyalah, orang Arab itu agak susah gitu. Saya pernah tuh dosen, doktor, ahli syariat, saya ketemu di jalan mau taraweh, tidak semua ya, tidak semua. Tapi contoh saja, orang paham, dokter, saya kejar dia supaya saya bisa bersalaman dengan dia. Saya lihat mukanya ketus gitu, aduh, tanya terek diajak seri, rek ditanya gitu, ketus gitu ya, ini aja, padahal ngajar di kelas, sering seminggu sekali sering di kelas. Mungkin tabiat ya, mungkin tabiat gitu, walaupun terkadang tahu dalil, tapi kalau sudah tabiat susah, ada kabawaku apa istilahnya, iya. Tapi orang Sunda itu sudah punya modal di surga. Orang Indonesia sudah punya Kang Dang. Nah, saya juga ini kakak kelas saya di Aliyah. Saya juga tidak pernah melihat Kang Dang walaupun ripuh gitu ya. Maksudnya ripuh dengan jihadnya, kecuali tersenyum beliau. Sehat Kang, alhamdulillah. Terus habis itu berarti enak genep sami jeung anak artinya anak ngantosan ka genep gitu. Kapayunan ku Ustaz Ramdan. Tadi pagi orang doakan ke sadayana. Ini waktu yang mustajab. Barakallahu fil muhawwalat wa syakartal wahid wa ruziktu birrah wa balagha asyuddah. Itu yang mudah-mudahan Allah berkahi anak Pak Ramdan wa ruziktu birrah, dan beliau dikaruniai baktinya anak. Percuma boga budak bari jeung teu saroleh mandul. Itu teu naon loba budak bari saroleh hebat. Saya pernah ya, jangan lihat kecilnya, tapi ternyata Haji Faisal berapa? Berempat. Barakah Pak Haji, barakallahu fi ahlikum malik. Mudah-mudahan Allah berkahi harta dan keluarga Pak Haji. Kemudian waruzik tabirrah wa balagha asyuddah, dan anak itu sampai kepada kedewasaannya. Aya nu kolot budak tapi kalakuan teu dewasa. Geus kawin masih kena namprak. Geus boga budak dititikeun wae ka ninina, teu dewasa kitu teh. Sabab naon? Teu didoakeun tuh ku urang. Tolong ya biar saya juga didoakan sama malaikat ketika saya mendoakan Ustaz Hamdan. Kita doakan beliau Ustaz Hamdan diberkahi putranya, beliau diberi rezeki berbaktinya anak, kemudian beliau juga dikarunia anak yang sampai kepada kedewasaannya. Tengah riweuhkeun Bu. Anak sudah dewasa itu masih minta gitu, enggak dewasa. Umurna mah ari ayeun kawin hayang gitu ya. Tapi dari sisi kedewasaannya itu masih mental meminta-minta. Saya suka nasihati ya anak-anak mahasiswa di Marat itu, aib antum awak gede gitu, sehat, indit kuliah kamahat, masih kena ngenta kakolot, atau untuk bayar SPP, untuk bayar kuliah antum masih minta ke ini ke orang tua, padahal orang tua sudah ngeri loh. Ini mudah-mudahan Daktranu ini salah satu lembaga pendidikan yang menghasilkan anak-anak yang sudah siap dewasa. Jadi jangan sampai badannya gede tapi kedewasannya dia sampai kuliah masih minta-minta, aib. Jangan sampai, harus lebih baik berdarah-darah, kerja, jualan lah. Karena sini waktu di Jakarta upami usum kieu simkuring jualan cendol. Mapai ke kampus-kampus daripada kudu minta-minta ka kolot. Tak apaleun di imah-imah urang teh. Ieu dagang cai haji esok ngangkat dari pasar Minggu ke Pejaten buat dagang cai. Yang penting saya tidak minta-minta bunga Ramadan Pak Haji angkat ini. Yang penting apa? Kami minta-minta. Ini yang dijawab kayak gini, antum yang akan menikah saya doakan mudah-mudahan soleh, jangan minta-minta lagi sama orang tua kalau sekiranya. Tapi pengalaman ya, orang tua saya bilang, man kalau sudah nikah jangan minta beas dari apa. Itu pendidikan orang tua.
Tapi geus nikah biasa beuki loba dibere teh. Barangkali orang tua ingin mengajarkan, kamu kalau sudah nikah harus dewasa, gak boleh minta-minta lagi. Walaupun ngomongnya Pak, ngomongnya man kalau sudah nikah wayana tong minta beas apa nyapa ternyata dikirimnya lebih besar 2 kali lipat dibandingkan sebelum menikah gitu ya. Kembali ke, mohon maaf saya tidak terfokus ya. Ayah Pak Haji ngomong Pak Haji, ayah Kang Dang ngomong Kang ninggal Haji Ustaz Ramdan, amin Haji Ramdan jantan nyadas Haji Ramdan. Bapak-bapak dan ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini malah Ustaz Ramdan hitung-hitung menunggu azan maghrib ya, tidak terlalu serius, tapi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan tidak keluar dari syariat Islam, tidak keluar dari dalil yang disebutkan oleh Al-Quran, dan tidak keluar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke Bu, kita sudah sampai di hari yang ke-18 Bu, kita sudah sampai di hari yang ke-18. Yakin nggak sampai di hari yang ke-30? Insya Allah ya, semuanya kita bilang insya Allah ya, kalau sekalinya Allah mengizinkan insya Allah kita sampai. Bu, sebenarnya kita bisa menjamin, saya menemani ibu saya sampai tanggal 15 Ramadan, saya temani tarawih. Di hari yang ke-15 meninggal di rumah sakit. Saya berpikir ibu saya bisa lebaran sama saya. Sebelum terakhir itu saya ingin itikaf, kemudian sebelum itikaf saya ingin bersama dulu dengan ibu saya, biar nanti itikaf saya tidak terganggu lagi dengan ibu saya. Ternyata di hari ke-15 beliau meninggal. Saya temani di Soreang, kemudian setelah di Soreang pindah ke ini, ke apa namanya bukan Hasan Sadikin, Al-Ihsan. Menjelang maghrib bilang, saya saya mau tidur dulu. Oh ya silakan man, saya dengar ada murotal bacaan Quran di Masjid Al-Ihsan. Kata dokter nanti kasih obat ya jam 5. Saya lihat nyenyak banget gitu. Sudah jam 5.15 saya nggak bangunkan. Kenapa? Karena nyenyaknya itu saya nggak berani mau bangunkan. Setelah itu saya lihat kok nggak bergerak-gerak gitu. Mam obat, bangun, ini jadwal obat. Itu menjelang maghrib hari ke-15. Saya pas ini kok nggak bergerak gitu, kayaknya, dan saya tidak tahu juga menghembuskan napasnya yang terakhir, padahal digigir gitu Pak, digigiran gitu. Saya tidak tahu kapan beliau menghembuskan napas yang terakhir. Pas saya ini telepon sama di ruangan perawat, Pak sudah meninggal, padahal di samping itu. Maksud saya tidak ingin apa yang saya alami itu, apa yang saya alami bisa jadi dialami sama saya, dialami juga sama bapak dan ibu. Kita diberi kesempatan Ramadan sampai tanggal 18. Pertanyaannya, kira-kira 12 hari ini apakah kita akan sampai di hari yang terakhir? Coba Bu, tolong dijawab, sampai nggak gitu di hari ke-30? Baju yang sudah kita beli, kenapa diganti oleh terlalu keras saya? Baju yang sudah dibeli gitu Bu, baju yang sudah dibeli, kemudian makanan yang sudah disediakan, apakah kita bisa jamin kita bisa konsumsi dan bisa kita pakai pada saat Lebaran? Saya dengar dari santri, Ustadz katanya ada yang kecelakaan di Marga Asih, dia suami istri bari ngabuburit caodean, kepalanya Bu kutek cek gitu, lawan namina teh pucat, tergila sama kendaraan besar di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari zawalan nikmatik wa fujaan nikmatik. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari musibah yang tiba-tiba kayak begitu ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa yang terkena musibah. Intinya kita tidak bisa menjamin sekiranya kita bisa sampai di akhir perjalanan, finish di Ramadan terakhir. Kemudian kita bersuka cita untuk merayakan
kita sudah sampai ibadah selama 1 bulan. 1 bulan. Kata Ibnul Jauzi dalam kitabnya, kalau sekiranya orang meninggal dikuburkan, ditanya sekiranya ya, sekiranya, karena kan orang kalau dikuburkan nggak mungkin hidup lagi ya, gitu. Sekiranya orang dikuburkan, kemudian ditanya, apa yang kamu mau? Saya ingin bisa hidup 1 hari di bulan Ramadan. Ulangi ya, di kitabnya Tafsirah Ibnu Jauzi, silakan dibuka, banyak kitab-kitabnya. Yang paling bagus tuh Saidul Khatir. Saidul Khatir itu kitab fenomenal tuh, luar biasa. Itu kayak kitab Latahzannya Imam Aid Al-Qarni itu. Setiap lintasan pikirannya itu menjadi ilmu. Saidul Khatir namanya, buruan pikiran. Itu beliau mengatakan, sekiranya orang di kuburan, Bu, ditanya, dihidupkan lagi gitu, kamu mau apa? Saya mau hidup 1 hari saja di bulan Ramadan. Kalau sekiranya kita masih hidup, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin, Bu, Ramadan 1, 2, 3 itu kita tidak begitu maksimal. Tidak begitu maksimal gitu. Maka sisa-sisa 10 hari terakhir ini dimaksimalkan. Jangan sampai yang tadi, ketika orang kalau sudah dikuburkan di bagian lagi ditanya, kamu mau apa? Saya ingin sekiranya saya bisa hidup di bulan Ramadan. Maka ada 12 hari lagi. Mungkin di hari-hari sebelum 18 kita mungkin kalau sedekah kurang ikhlas, kalau sholat kurang khusyuk, kalau silaturahim masih terpaksa, maka masih ada waktu 12 hari untuk memperbaiki amalan-amalan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tentu saja saya tadi sebutkan tidak mesti harus amalan yang tadi, yang mesti misalnya sholat gitu ya, baca Quran itu, tapi amalan-amalan yang sering diremehkan orang, di mana amalan itu berkaitan dengan sesama. Dan saya khawatir, Pak, kalau urusan sesama itu belum selesai, Bapak, Ibu, ahli sedekah, ahli tahajud, hajinya berkali-kali, haji sudah, kemudian umrohnya berkali-kali, tetapi masih ada masalah dengan sesama. Masih ada rasa masih ada syahna. Jangan misalnya ada kesal kepada kepala sekolah, atau kepala sekolah kesal kepada karyawan. Jangan sampai ditangguhkan. Tu'radu al-a'malu yaumal itsnin wal khamis fayughfaru likulli 'abdin man lam yusyrik bihi. Setiap hari Kamis, setiap hari Senin, amal itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jadi wasilah Allah mengampuni dosa. Sok sanajan amal odong-odong. Amalna teh maksimal lah, tapi Allah hargai amalnya. Kan kata Nabi, ada orang yang sholat cuma dapat setengahnya gitu, ada orang yang dapat sepertiganya, ada yang dapat seperempatnya. Kamu bari malaweng wae mikirkeun wae baju lebaran gitu, atau ibu-ibu mikirkeun wae kakaren misalnya, itu dapat berapa persen itu dari sholatnya? Betul, gugur kewajibannya, tapi nggak dapat pahala secara sempurna. Tapi walaupun tidak sempurna, Allah balas, Allah jadikan itu sebagai wasilah diampuni dosa. Fayughfar likulli 'abdin man lam yusyrik bihi. Semua hamba dengan amalan apapun jelek gitu, amalannya jelek gitu, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Pokoknya mah teu ngamuja-muja lah, tidak percaya terhadap batu ali gitu. Amalan jelek apapun itu jadi wasilah Allah mengampuni dosa. Setiap hari apa, Bu? Halo. Senin dan Kamis. Bu, hareudang. Harus kasih doorway susah. Kalau saya ingin jadi mustami, Ustadz Hamdan. Kenapa? Karena kalau beliau jadi penceramah, beliau suka bagi-bagi doorway. Kalau enggak dari Pak Ustadz Hamdan, mungkin dari Pak Jeso ya doorway-nya. Bagi-bagi kebagian Pak Haji. Oke, kemana tadi? Kadir. Sok sanajan goreng patut amal urang tetap jadi wasilah diampura dosa selama tidak musyrik kepada Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna, kecuali orang yang di antara dia dengan orang lain itu masih ada syahna. Antum kemarin ikut baca kitab apa daurahnya saja?
daurahnya saja ya. Oke. Itu kemarin kita baca kitab itu Al-Mukhtasar Al-Mufid, Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Ahkami Siyami wa Adabil In. Kebetulan saya talaki sama penulisnya, Syekh Khalid Al-Juhani, Dr. Al-Juhani, Mahmud Khalid Mahmud Al-Juhani dari Mesir. Muridnya Syekh Wahid Bali. Itu, kita baca selama Ramadan, baca kitab itu. Salah satunya hadis yang itu ngeri banget, Pak. Syahna kata beliau itu dari syahan. Tahu syahna? Panas. Karena rasa marah kemudian membuat orang jadi panas. Cok anu ngambek tinggal ibeungeutna hejo beureum. Geuneuh. Nu hidang ge jadi geuneuh. Keur ngambek maka tinggal ibeureumna. Itu marah yang membuat permusuhan. Sekiranya ada di antara kita dan Bapak dan Anda syahna, lalu dikatakan anziru, tangguhkan nih orang ini, malaikat tangguhkan nih, jangan dulu diampuni nih, jangan dulu dihapus dosanya, hatta yastaliha, sampai mereka berdua ini istilah apa istilah itu, berdamai. Jangan tunggu sampai bulan Syawal tanggal 1 Lebaran, jangan tunggu. Gak usah gengsi kepala sekolah meminta maaf kepada karyawan. Kepala sekolah yang paling luar biasa itu, sebagaimana pemimpin umat sedunia Nabi Muhammad langsung meminta maaf. Siapa yang pernah tersakiti oleh saya? Saya wahai Rasulullah. Kan gak gengsi juga, sebagaimana diikuti oleh sahabat-sahabat terbaik beliau, Umar, Abu Bakar, Utsman, tidak pernah gengsi dan malu. Saya kalau di markaz ya, saya bukan kepala sekolah, saya pembantu khodim. Tanya saja sama Aakyas, saya memposisikan saya pembantu. Kan kebanyakan itu murid-murid saya gitu, murid-murid saya terlambat amanahin, terlambat masa ini sudah datang. Kalau tidak ada alasan uzur syar'i jangan terlambat. Kalau tidak ada alasan uzur syar'i gitu, ini belum nikah udah anak berapa? Saya sudah semoga berak seberat. Itu acan Ustaz, kenapa terlambat? Kalau anak banyak itu agak ngajar dan seterusnya, itu terlambat. Itu santri menunggu lama, jam 9 harus dimulai, itu amanah ya. Karena kebanyakan santri-santri gitu yang ngajar sekitar 17 ya, tahfidz itu 18 sama 6 24 kelas anak-anak itu 24 kelas Nausorob 5 kelas ya. Kemudian waris juga ada, alhamdulillah anak-anak muda yang ngajar, termasuk putranya beliau Ustaz Akyas, energik banget itu kalau ngajar. Anak-anak tuh senang banget sama Ustaz Akyas. Biasanya kan anak-anak kalau sama anak muda beda dengan kalau yang ngajar saya. Itu saya sering bicara ya, karena rasa kasih sayang itu jangan sampai menunggu lama. Kalau sekiranya nggak ada alasan Yusari. Lalu saya sering saya sampaikan, mohon maaf kalau sekiranya saya selaku khadim pembantu sering menyakitkan antum semua. Saya belum bisa memberikan yang terbaik, tetapi sekiranya ada lisan yang membuat antum tersakiti, tolong maafkan. Dan itu di awal Ramadan saya sampaikan. Tidak ada kata terlambat. Istri yang paling tersakiti, yuk nyuoh tak bojo. Ieu mah miheulaan heula ka kepala sekolah pamajikan nu nyeri hatean. Dulu anak, jangan dulu minta mapai, punten di imah sorangan. Istri yang sering tersakiti dengan lisan kita, atau suami yang sering tersakiti dengan lisan istri, ibu. Anak yang sering tersakiti oleh lisannya bapak, atau bapak yang sering tersakiti lisannya oleh anak. Ustadz yang sering tersakiti sama umatnya, atau umat yang sering tersakiti oleh lisan ustadznya. Mohon maaf sebelum saya sampai di akhir penghujung khutbah, saya mohon maaf kalau sekiranya ada lisan saya yang tidak berkenan. Dahulukan, tidak perlu harus menunggu. Dan terkadang itulah yang membuat urusan kita sulit, karena ada orang yang tersakiti dengan lisan kita. Gitu. Jadi itu kunaon sewai sidik pamajikan bendu ari nu lain ditraktir, saya benar-benar menangis itu ketika saya takdir. Ini jadi nggak apa-apa ya curhat itu, mudah-mudahan aja pelajaran traktir ke babaturan gitu ya jamaah masjid gitu. Ada beberapa pemuda hijrah gitu
Ya saya sering ajak gitu. Dulunya beginilah, banyak kenangan di antara mereka. Kemudian mereka aktif di masjid. Sekarang saya nggak usah harus bagiin lagi takjil tiap hari. Dulu saya tiap hari beli belanja di Imarat, ngelumpat. Lantaran saya sendiri gitu. Sekarang tidak ada lagi, tidak haruslah yang saya langsung gitu. Sekarang sudah ada pemuda-pemuda yang sudah siap membagikan takjil kepada jamaah, kepada jamaah di masjid. Saya ajak mereka. Kemudian istri bilang, diam gitu. Naon ieu teh dosa urang gitu dekati awewe mah. Naon eta? Hayang naon Bu? Hayang piknik. Aduh, eta nu panghesesena. Istri itu paling sulit ya. Mudah apa ya? Banyak teka-tekinya. Istri itu luar biasa. Nya sadamdannya terus nikah sababaraha tahun ge aya wae we anu teu kahartina ku urang. Ternyata bilang, "Bu, saya betul-betul menyerah. Saya betul-betul menyerah. Mending dititah maca kitab, mending dititah ngirogkeun, mending dititah ngitung waris daripada kudu ngajawab ini tidak berkata-katanya ibu gitu." Lalu dia tuliskan di SMS, ternyata tewanian dia hareup. Kenapa katanya yang di masjid diajak Kak makan ayam penyet Surabaya hari ibu itu? Oh gitu kau yang teh sok jadwalkeun saminggu sakali. Ternyata Pak, yang paling lebih tersakiti teh orang terdekat. Yang paling tersakiti di sekolah itu murid-murid. Sampai saya pernah dengar dari adik saya, sampai sekarang saya peringat dan tidak akan pernah lupa. Dikepret ku guru. Padahal nu heureuy cenah batur. Aya anu pernah ngepret budak. Tonglah ieu keur perang ieu, saambak-ambakna urang. Saambak sagalak-galakna gurunya. Keur perang ieu. Ittaqul wajha. Lamun rek ngepret tong kana beungeut. Tong kana beungeut, kana naon? Kana bujut. Gitu. Tah anak kan pukul tuh, anak hese salat. Wadribu maum asyusinin. Teungel ka budak. Namun sakirana 10 tahun hese salat. Gak ada tawar-menawar Bu. Urusan salat gak ada tawar-menawar. Budak 10 tahun hese, komo lamun kuliah. Tako ku gegenir hese salat. Alungkeun ka sumur 10 tahun. 10 tahun udah selesai dia urusannya dengan salat. Nanya, hese kene salat. Nauzubillah ya, anak-anak kuliah di sekolah Islam masih sholatnya masih disuruh sama orang tua. Gagal kampus-kampus Islam. Anak-anak mahasiswa yang susah sholat, dan itu banyak. Gagal kampus-kampus bonek. Iya, kampus-kampus besar yang mengajarkan Islam, tapi masalah urusan sholat dia usia kuliah masih harus disuruh anak-anak. Oke, yang paling tersakiti itu siapa? Yang paling terdekat di antara kita. Dahulukan mereka, istri dahulukan. Punten sapa sakirana dina urusan nafkah kirang dina ya, karena kita kan ya saya ini ya apa namanya cari-cari alasan. Bu, kalau nikah sama Ustadz mah tuh harus sudah siap atuh gitu. Ngeles Pak Haji, mungkin Pak Haji kita ngeles kieu atau mah Umi kalau sudah ketua yayasan mah tuh wajar we sibuk di luar, ternyata nggak bisa diterima oleh perempuan, dan itu bisa menjadi kezoliman buat suami kepada istrinya. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takut kamu dengan kezoliman, walaupun sedikit kezoliman itu, karena kezoliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Dan saya atau bapak kemudian ibu-ibu harus takut itu dengan kezoliman yang pernah kita lakukan dengan lisan kita, dengan badan kita, dengan tangan kita. Maka tidak usah jauh-jauh meminta maaf, tapi dahulukan terhadap orang-orang terdekat. Yang di rumah siapa Pak? Istri. Bapak ke istri berarti. Antum gak sah? Kasepuh kasepuh saya. Ya harus begitu. Anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Ini Pak, saya nggak mau bicara orang lain lah gitu, nggak mau bicara orang lain, bicara di rumah gitu ya. Anak itu nangis pulang ke rumah, saya nyuruh pamannya supaya jemput cepat jam 10:30, 10:30 dia nangis pulang ke rumah. Ditanya, naon teh
kijeng baut teh keur puasa kieu buat baut ka Amang. Ternyata saya dapat kabar dari ibunya, "Mak, itu si Emang ngajemput bukan jam 10.30. Kan saya suruh, kan tidak sengaja ini. Saya suruh jemput jam 10.30. Ya, katanya. Adik saya suruh jemput. Ternyata dia datang ke sekolah jam 11. Dia marah karena harusnya pulang jam setengah 11, kemudian dijemput jam 11. Bahwa deh kan. Lalu saya, "Teh, ayo orang numpak odong-odong yuk." Orang mapai-mapai sodetan gak gitu tuh, numpak odong-odong. Ambek kene eta. "Teh, orang buka bersama yuk." Luar biasa. Ternyata yang lebih sering tersakiti itu orang tua kita. Yang lebih sering tersakiti itu anak kita. Yang lebih sering tersakiti itu istri-istri kita. Yang lebih tersakiti itu tetangga-tetangga kita. Selesaikan urusan, tidak ada lagi dendam sebelum kita menyambut 10 terakhir bulan Ramadan. Sudah selesai, Ustaz? Oh, gak terasa ya kalau ngomong. Mohon maaf kalau sekiranya itu jadi bentuk kezoliman terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Judulnya sampai finish belum selesai. Kita baru start, mungkin finishnya nanti dilanjutkan. Pesan saya itu, pesan Nabi SAW, jangan anggap setiap kebaikan, karena kebaikan itulah yang yang kecil gitu, kebaikan yang kecil, karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu bisa membuat kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Istiqomahkan itu. Ada yang masuk surga karena senyumnya. Istiqomahkan itu sampai akhir hayat, sehingga orang tidak mengenal si fulan. Saya tidak mengenal Pak Haji kecuali hanya terbayang itu senyumnya saja. Tuh, saya tidak mengenal Ustadz Ramdan itu kecuali ramahnya saja. Bisa jadi dikenang orang itu kebaikannya karena ramahnya. Bisa jadi karena sedekahnya yang rutin tiap hari walaupun tidak terlalu besar. 1000 anak senang gitu ya, bagikan permen dan seterusnya setiap taraweh. Sanu tamat euy puasana beres 1000 atau teteh 2000 atau. Mungkin kita dikenang dengan hal yang mungkin sepele, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah urusan yang besar. Barangkali itu saja. Udah siap punten.